Baik, tapi pertanyaannya, kenapa harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan? Yang kita tahu itu maximum security ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, bukan kita aja pengacara. Masyarakat juga bertanya, ini kasus kecil yang tingkat polsek, kenapa kok dipindahkan ke ke Nusa Kambangan dengan seperti teroris Hambali kan, yang waktu ditangkap oleh Amerika itu. Nah, ya kan dirantai, ditutup matanya, dia apa. Nah, ini kan semacam ada diskriminasi itu loh. Amar seorang artis diperlakukan seperti itu. Padahal kan kita tahu juga, tengok aja kupton triliunan loh. Pernah nggak dirantai kayak gitu? Baru ini kalau nggak salah ada juga yang dipindahin itu, yang ke Nusa Kambangan, nggak ada dipertontonkan, dia harus ditutup matanya, dikasih rantai. Itu ada yang baru dipindahin, kita baca dari pihak lapas katanya ada yang korupsi yang baru diapain, ini yang lapas juga diperlakukan seperti itu. Dengan mata berkaca, Iris Bella tak mampu menahan haru. Ia menyampaikan rasa terima kasih tulus pada Dr. Camelia, wanita yang telah menunjukkan ketulusan sejati untuk Amarzoni. Baginya, Camelia bukan sekadar sosok penyayang, tapi wujud nyata dari cinta yang tak menuntut balasan, tak melihat harta, hanya berlandaskan keikhlasan dan kasih yang murni. Alhamdulillah, terjawab sudah akhirnya teman-teman. Terjawab juga doa dari netizen semua. Pada hari ini kita mendengar bahwasanya ratusan pengacara siap membantu Amarzoni, juga termasuk Otman Paris. Gimana? Bahagia teman-teman kan? Jadi orang baik itu kan pernah bilang, orang baik itu akan dibantu oleh orang baik. Orang baik itu akan dipertemukan dengan orang baik. Luar biasa kan teman-teman? Jadi tidak sia-sia suara kita. Tidak sia-sia komentar teman-teman di TikTok Nofri SR. Akhirnya apa? Yakinlah satu kata, satu kalimat yang kalian lontarkan di komentar Nofri SR, itu dilihat orang, itu bermanfaat teman-teman. Jadi teman-teman gak usah segan-segan untuk berkomentar. Komentar terus. Kalau bisa share video Nofri SR ini, share sebanyak-banyaknya, follow sebanyak-banyaknya, agar video ini dilihat oleh pengacara-pengacara handal yang siap mengeluarkan Amarzoni dari Nusa Kambangan. Ini kan, ini makanya teman-teman tidak usah ragu. Ini berkat dorongan teman-teman semua, berkat komentar teman-teman semua, berkat kegigihan teman-teman untuk mensupport kebebasan Amarzoni. Terjawab sudah teman-teman, gembira saya mendengarnya. Terharu sekalipun saya gembira mendengar pernyataan ibu-ibu ini yang mengatakan Amarzoni siap dibantu oleh ratusan pengacara. Jadi mungkin, aduh, bahagia saya teman-teman, bahagia saya walaupun di beliau yang mengutarakan di video ini, namun itu membuat saya bahagia teman. Tidak ada kata-kata lagi yang saya ucapkan selain terharu saya teman melihat ibu ini mengatakan bahwasanya ratusan pengacara siap membantu Amarzoni. Luar biasa kan? Jadi itu keuntungan teman-teman kalau kita ini berteman. Betul juga kata Nabi kan, teman itu salah satu dapat membantu melapangkan rezeki kita. Teman itu dapat mempermudah jalan hidup kita. Bukti Amarzoni adalah orang baik, pernah menanam kebaikan. Artinya apa? Kebaikan Amarzoni itu dibalas oleh Tuhan langsung di dunia. Dengan apa? Dengan banyaknya orang memberikan dukungan kepada Amarzoni. Itu bukti teman-teman. Saya rasa pasti ada kebaikan tersembunyi yang dilakukan oleh Amarzoni, ya, sehingga orang mudah saja untuk memberikan support kepada Amarzoni. Mudah saja rasanya orang memberikan semacam dorongan dan sokong untuk Amarzoni. Kira-kira tahu nggak teman-teman, apa saja kebaikan yang pernah dilakukan oleh Amarzoni sehingga Amarzoni ini begitu mudah orang membantu teman-teman. Penasaran nggak teman-teman? Saya aja teman-teman penasaran rasanya. Ya, kok begitu mudahnya orang membantu Amarzoni? Padahal orang yang mengomentari video Nofri SR ini dari mana saja kan? Jauh-jauh kan? Nggak pernah bertemu dengan Amarzoni kan? Tapi kenapa hati teman-teman mudah saja terpaut ke Amarzoni? Silahkan nanti komen ya, apa saja kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang Amarzoni, sehingga teman-teman semua gampang aja, lancar aja memberikan dukungan kepada Amarzoni. Dan juga ratusan pengacara siap membantu Amarzoni teman-teman. Aduh, ya mudah-mudahan cepatlah Amarzoni keluar ya. Terima kasih Bu, terima kasih, saya acungkan 2 jempol Bu. Mudah-mudahan
apa yang Ibu katakan betul-betul terlaksana. Siap pengacara membantu Amarzoni untuk bisa bebas dari jeratan hukum. Luar biasa kan. Jadi kalian, ya teman-teman semua, jangan bosan berkomentar ya. Jangan bosan berkomentar teman-teman. Ya. Komentar biarpun satu kalimat, nggak masalah. Atau bebaskan Amarzoni atau free Amarzoni, nggak masalah. Tapi yang penting kalian berkomentar. Dengan komentar kalian itu, ya, dengan follow kalian itu, orang akan melihat begitu antusiasnya orang untuk membantu Amarzoni. Tahu nggak kalian? Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan bosan ya. Setiap Nofri SM membuat video tentang siapapun lah khusus Amarzoni, jangan bosan kalian berkomentar. Komentar terus. Kita usahakan kebebasan Amarzoni teman-teman. Kita usahakan Amarzoni bebas dari penjara Nusa Kambangan. Gimana teman-teman, setuju nggak Amarzoni bebas di penjara Nusa Kambangan? Gimana caranya? Tentu kalian bertanya kan? Caranya komentar banyak terus-terus. Kalau bisa komentar kalian ribuan, ya, jutaan, miliaran komentar kalian, triliunan. Ya, agar video saya ini teman-teman dilihat oleh Prabowo. Dilihat oleh Menteri HAM. Ya. Pak Pigai itu kan dilihat langsung. Sehingga Pak Pigai pun selaku Menteri HAM, dia langsung mengunjungi Nusa Kambangan. Teman-teman, segala sesuatu saat ini teman-teman diviralkan. Kalau teman-teman nggak percaya manfaat dari suara netizen, cobalah kalian share video saya ini, dilihat orang, ditonton orang, untuk memberikan bantuan kepada Amarzoni. Kalian sayang dengan Amarzoni, mau nggak kalian share video saya? Saya mohon teman-teman share video saya ini, sebarkan sebanyak-banyaknya biar tonton jutaan miliaran orang, triliunan orang untuk kebebasan Amarzoni. Gimana pendapat teman-teman? Silakan di komentar video saya ini ya, di komentar ya. Jadi mungkin ratusan pengacara siap membantu Amarzoni, dan saya dengar juga Hotman Paris juga mau bantu Amarzoni. Ya, kita buatlah sama semuanya. Ayo kita sama-sama, jangan kasus-kasus yang bayar saja atau kasus-kasus yang besar saja. Ini kasus kemanusiaan juga perlu kita sikapi ini dengan baik. Udah tahu nih orang gila harus dikurung, dibuka dengan sengaja, dikabur orang gilanya. Yang disalahin siapa? Apa yang disalahin orang gilanya gara-gara keluar? Hah? Karena ada peluang. Iya kan? Gitu. Sama seperti Amarzoni, Pak. Amarzoni orang lagi sakit moralnya, sakit mentalnya, gara-gara masalah sosial, gitu loh. Nah dia karena sakit mental, makanya dibina di lembaga pemasyarakatan. Dibinalah mental sama moralnya di situ dengan pembinaan-pembinaan yang ada di situ sesuai dengan kurikulum, gitu loh. Lantas pas dibina, yang bina ini ngancurin Amarzoni, yang dipenjara lebih berat siapa? Yang ngebina atau yang dibina? Yang dipenjara lebih berat. Jangan cuci tangan tuh pejabat-pejabat tuh. Di Jenahu jangan cuci tangan. Kok bisa Amarzoni jadi pengedar? Jangan-jangan ada Amarzoni lain yang lebih gila lagi di dalam penjara. Ada beberapa sih, nggak semua. Kejadian tuh kalau masuk sana tuh yang tadinya anggaplah masih level 1 tuh jadi levelnya naik. Ya, karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih dari dia, dan itu di sana bukan tempat pengobatan. Dia akan berkumpul dengan jaringan yang lebih luas. Gitu. Bahkan yang ditangkap itu kan kebanyakan itu justru usernya. Bandarnya ya bekerja sama dengan ya dengan sesama bandar maksudnya. Cuman gini loh, sayang banget yang dibawa cuman sekian, dia di penjara bertahun-tahun, hilang masa depannya. Kalau kita runut dari silsilah, mereka ini kan sebenarnya korban. User ini sebenarnya korban. Ya, mereka bukan kriminal, mereka tuh korban. Kriminalnya siapa? Yang mengedarkan, itu yang harus dikejar. Bukan kelas terinya, kelas kakapnya. Sedangkan kelas kakapnya biasanya suka duduk di tempat-tempat. Paham kan lu maksudnya? Jadi, kalau gue nggak setuju ya. Untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan. Lapas itu kan satu tempat yang masuk dengan pengawasan ekstra.
Apakah terbukti sudah? Apakah sudah dikuasai semua jaringannya? Jangan sampai ini orang dikirim ke Nusa Kambangan, ya banyak ya tahanan-tahanan yang dikirim ke Nusa Kambangan, itu kembalinya udah nggak jadi tahanan lagi, udah jadi lain. Jangan sampai dia diapa-apain di sini. Nah ini harus diperhatikan juga, urgensinya apa. Kalau saya bilang dia dijebak, nanti gue jadi dukun, gue jadi peramal nanti ya. Bagaimana narkoba itu masuk ke dalam lapas, bisa ada dalam sel. Let's be smart lah. Mau sampai kapan sih kalian dicekokin dengan pembodohan massal seperti ini? Apapun itu namanya, entah itu sabu, entah itu inek, entah itu ganja, bagaimana itu masuk ke dalam lapas, bisa ada dalam sel mereka. Itu cari tahu. Bukan orang itu dipindahkan ke sana, putus dong ceritanya. Mendingan pakai sistem penalti aja. Jadi ada penalti dan rehabilitasi. Tidak ada hukuman fisik, kecuali dia pengedar. Jadi kalau memang dia ketangkap nih, 7 orang, ketangkap pakai apa ganja, atau nggak pakai ganja, ada ganja di kamar mereka, bawa, serahkan kepada polisi. Biar polisi investigasi mereka. Dari mana kamu dapat barang ini?